kalau kita belajar statistik itu, kita ingin mengetahui angka-angka atau pengukuran-pengukuran dari satu fenomena yang ingin kita ketahui. Ya. Nah, di dalam mengetahui satu fenomena itu ada beberapa istilah yang sering digunakan. Yang pertama, apa itu fenomena? Fenomena itu adalah gejala-gejala. Gejala-gejala realitas-realitas yang terjadi di sekitar kita. Contoh, kita lihat di sekitar kita banyak pengangguran, banyak alumni yang sudah sarjana tidak bekerja, ya. Atau kita lihat di dalam satu kelas banyak atau ada beberapa siswa yang tidak lulus, mahasiswa yang tidak lulus mata kuliahnya. Ini fenomena ini, ya. Kita lihat di masyarakat banyak terjadi pencurian, ya. Kita lihat harga-harga selalu naik, ya. Ini fenomena, ya. Jadi yang pertama ini kita sebelum penelitian kita memahami fenomena, bahwa ada kenyataan-kenyataan di sekitar kita, ya. Oke. Nah, setelah fenomena itu kita pahami, kemudian fenomena itu nanti kita turunkan menjadi konsep, ya. Saya mau menulis, ya, supaya Anda lihat strukturnya, ya. Jadi, saudara sekalian, dasarnya itu adalah fenomena, ya. Fenomena ini adalah gejala-gejala atau kenyataan-kenyataan, ya. Gejala-gejala atau kenyataan-kenyataan. Nah, setelah kita memahami fenomena, melihat banyak fenomena, maka coba kita pilih satu gejala yang ingin kita telusuri. Misalnya di sini ada pengangguran, misalnya di sini ada pengangguran, ada kriminalitas, ada lagi apa di sini, ada harga-harga naik, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi fenomena banyak ragamnya. Nah, kemudian kita pilih salah satunya. Ini pengangguran, kriminalitas, ya. Nah, misalnya kita pilih ini kriminalitas, ya. Nah, ketika kita memilih salah satu, inilah yang disebut dengan konsep. Jadi konsep itu adalah satu pemahaman mengenai sesuatu. Pemahaman secara abstrak, secara konsepsional mengenai sesuatu. Apa itu kriminal? Apa itu pengangguran? Apa itu harga? Ya, jadi fenomena kita turun menjadi fokus satu bidang yang menjadi konsep. Ya. Jadi misalnya Anda tadi mau meneliti kriminalitas, ya, kriminalitas. Nah, kemudian setelah kita dapat ini misalnya kriminalitas, maka apa itu kriminalitas? Itulah yang disebut dengan konstruk. Kriminalitas adalah jumlah pelanggaran, misalnya, ya, hukum dalam suatu waktu, misalnya gitu. Ini namanya konstruk, ya. Nah, kemudian ini pelanggaran-pelanggaran berapa banyak, berapa besar, itulah yang disebut dengan variabel. Jadi jumlah, jadi variabel itu adalah variasi dari konstruk. Misalnya sini, misalnya ini jumlah kriminalnya ada
50, kadang lagi 100, kadang lagi 60, kadang macam-macam. Ini yang disebut dengan variasi, ya. Nah, kemudian untuk mengetahui masing-masing ini mengapa 60 apa saja yang ada di dalam setiap variabel ini yang disebut dengan indikator. Misalnya, yang disebut dengan pencuri itu ini syarat-syaratnya. Yang disebut dengan apa di situ ini syarat-syarat. Jadi ada indikasi ukuran-ukuran untuk menjelaskan variabel. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau penelitian kuantitatif, ini pasti kita paham dulu di strukturnya. Ya, ini dulu kita paham strukturnya. Nah, setelah nanti indikator, di sinilah nanti muncul kuesioner yang kita olah untuk mendapatkan data. Oke. Jadi kita tidak mungkin meneliti kalau misalnya kita melihat fenomena, terus kita tidak paham apa konsepnya, apa konstruknya, apa variabelnya, apa indikatornya. Misalnya tadi itu dibilang bahagia, tidak bisa saya langsung menentukan apakah dia bahagia atau tidak sebelum saya mendapatkan data. Ya, kenapa? Karena bahagia itu adalah konsep. Bilang, oh itu kita bahagia kalau kita selalu merasa senang, kita selalu. Bukan, itu harus kita jabarkan ya dalam bentuk indikator. Nah, saya kasih contoh ya. Kita mau meneliti, misalnya kita mau meneliti katakanlah pengaruh penghasilan terhadap terhadap kebahagiaan, ya, pengaruh penghasilan terhadap kebahagiaan. Penghasilan ini kan konsep, ya, penghasilan ini konsep. Konsep. Kemudian kita turunkan apa itu penghasilan. Kemudian kita turunkan apa itu kebahagiaan. Ya. Kemudian inilah nanti yang menjadi variabel penelitian. Nah, jadi ini menjadi variabel penelitian, ini menjadi variabel X, ini menjadi variabel Y. Jadi dari mana asal usulnya itu variabel? Sebenarnya dari konsep ini. Ya, yang sudah kita pecah-pecah tadi, ini kita temukan. Nah, setelah kita dapatkan variabelnya, maka penghasilan ini itu bisa diukur, bisa kita jelaskan dengan cara apa? Nah, disinilah kita melihat teori. Jadi variabel itu kalau saya itu sama dengan teori. Karena kita tidak bisa menjadikan dia variabel kalau kita tidak tahu penjelasannya. Dan penjelasannya itu hanya didapatkan dari teori. Misalnya, penghasilan yang ideal menurut teori penghasilan itu misalnya punya gaji tetap, punya apalagi punya tunjangan, ya, penghasilan lebih besar dari pengeluaran. Itulah yang akan nanti kita turunkan lagi menjadi indikator. Oke, jadi kita pahami dulu ini ada fenomena, kemudian nanti itu kita pilih salah satunya yang menjadi satu konsep, menjadi konstruk, menjadi variabel dan menjadi indikator. Nah, sering mahasiswa mau penelitian, ya,
terlalu banyak fenomena dia lihat. Akhirnya bingung apa yang mau diteliti. Karena itu kalau kita melihat banyak fenomena, kita memilih salah satu saja. Nah, yang kita khususkan itu harus sesuai dengan bidang ilmu kita. Misalnya di jurusan KPI, maka carilah fenomena-fenomena yang memang merupakan fenomena permasalahan-permasalahan dalam KPI. Ya, nah, kalau saya tadi contoh penghasilan dan kebahagiaan, ini bukan fenomena KPI. Mungkin fenomena KPI itu pengaruh menonton TV terhadap perilaku siswa. Itu bisa. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan penyiaran, berkaitan dengan komunikasi. Oke? Jadi tidak semua fenomena ini yang banyak bisa kita langsung ambil sebagai penelitian. Tapi apakah sesuai bidang ilmu kita atau tidak? Ini penting. Yang kedua, setelah kita memilih satu, coba cari teori yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Ya, kita cari teori sesuai bidang ilmu kita. Ini juga sering salah, ini banyak yang salah. Misalnya, pengaruh menonton terhadap perilaku. Tapi teori menonton yang dia pakai bukan teori KPI, bukan teori komunikasi. Mungkin yang diambil itu teori dari sosiologi. Maka sebaiknya kita hindari menggunakan teori dari bidang ilmu lain dan kita mendahulukan teori pada bidang ilmu kita. Ya. Nah, caranya bagaimana? Anda cari teori-teori pada buku komunikasi. Jadi jangan malas baca buku komunikasi. Seperti bukunya Dieter John, Ensiklopedia Teori Komunikasi. Di situ mungkin ada 300 sampai 400 teori. Ya, banyak sekali. Masalahnya ini anak-anak komunikasi, penelitian, mengambil teori pemasaran, mengambil teori politik, mengambil teori antropologi. Kenapa kita mau ambil bidang ilmu lain? Nah, bidang ilmu kita banyak. Oke? Nah, jadi sekalian ini adalah konsep-konsep dasar, ya. Ini adalah konsep-konsep dasar sekaligus bagaimana kita memahami poin-poin yang akan kita lakukan nanti, yang akan kita gunakan dalam penelitian. Ya, ada fenomena, kemudian ada pemilihan satu bidang, ya, atau satu fokus atau satu tema. Kemudian kita cari konsepnya apa, kemudian kita konstruknya apa, variabelnya apa, indikatornya apa. Nah, sebenarnya di dalam membuat proposal, ya, inilah isinya sebenarnya proposal itu. Ini sudah isi proposal. Fenomena itu ada di fenomena dan pemilihan ini itu ada di latar belakang. Latar belakang. Konsep ini ada di variabel, ada di bab 2, teori, tujuan teori. Ya. Nah, metode mengenai penetapan variabel indikator itu ada di bab 3. Ya, sebenarnya ini kalau kita sudah paham, ini adalah isi dari proposal. Ini sudah isi dari proposal. Ya, bagaimana kita memahami fenomena, bagaimana kita memiliki konsep, ya, konstruk variabel indikator. Ya, indikator nanti ini sudah kita paham, misalnya siapa, ya, respondennya, ya, wilayahnya dan sebagainya. Ini penting, ini dulu, ini Anda paham, ya, ini penting dan dulu. Baru nanti saya akan jelaskan secara lebih terperinci contoh kalau kita mau melakukan penelitian, ya. Nah, tapi ini struktur konsep-konsep ini penting Anda paham. Anda bisa bedakan apa itu fenomena, apa itu fokus, apa itu konsep, ya, apa itu konstruk, apa itu variabel, apa itu indikator, ya, atau bidang, ya. Bidang. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai strukturnya ini, ya, silakan.
Jadi ini semacam struktur penelitian kuantitatif. Ya.